Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, class. Today we gonna learn about inductive logic in research. Okay. Okay, I will start to share screen to all of you. Okay, this is what we're gonna discuss today. Okay. Okay. Today we're gonna discuss about inductive logic in research. Okay. What is the inductive logic in research? Okay, so inductive logic is a way of thinking based on specific events to confirm general theories, laws, and concepts. Inductive logic begins with expressing a theory that has exclusive limitation when making statements that end with statements that have a general character. So, in another definition, I take from Wikipedia. According to Wikipedia, inductive thinking is a way of reasoning or thinking that is based on something specific that leads to the general. This makes inductive a generalization method, which means we got uh, kesimpulan or what we call conclusion from specific from a specific statement, and we make it to the general. This is what make inductive thinking is different with deductive thinking. Okay, this makes inductive thinking is a generalization method, which means it's with generalized or atau sering kita sebut menggeneralisasi atau mengumumkan. Gitu. The inductive approach emphasizes the activity of the examination, first which is followed by drawing conclusion based on the examination. Jadi di sini pendekatan induktif atau inductive approach itu dia menelaah dengan menggambarkan konklusi-konklusi berdasarkan dari hasil eksaminasi atau statement itu. Jadi di sini fakta-faktanya itu dia dikumpulkan dahulu, baru nanti digeneralisasi gitu. Nah, berbeda dengan deduksi. Deduksi itu dia lebih ke teori itu menjadi dasar, gitu. Teorinya itu menjadi dasar sehingga teori tadi dites apakah sesuai dengan keadaan di lapangan sekarang. Nah, okay, there is 3 steps of inductive approach. Ada 3 step dari pendekatan induktif. Okay, the first one is observation. The first one is observation. Okay, for example, the number one example, low cost airline flights postponed atau low budget penerbangan komersil yang murah itu sering delay, tertunda gitu. Nah, number 2, cats A and B have fleas. Kucing A dan kucing B punya kutu gitu kan. Nah, misalnya ini berdasarkan observasi ya, from observation. Oke. Jadi the third one is
Okay, the third one is apes life depends on water. Kera hidup berdasarkan air. Gitu. Okay, and number two, from the step of inductive approach is the inspect the pattern. Polanya, kita lihat polanya. Jadi berdasarkan contoh yang tadi, yang sebelumnya, yang observation ini akan, nah setelah kita observasi, kita inspeksi polanya. Nah, bagaimana? Itu yang pertama, 30 flights on low-cost airlines postponed. Nah, itu setelah diinspeksi, setelah diperiksa, di sini mengacu pada yang pertama ya, itu 30 penerbangan low-cost airlines itu ditunda. Nah, number two, all observed cats have fleas. Semua kucing yang diobservasi atau diteliti atau di, 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 dilihat itu memiliki kutu. And the third one is the existence of all observed animals depends on water. Jadi ini yang berhubungan sama kera tadi ya, apes life depends on water. Okay, the existence of all observed animals depends on water. So, eksistensi dari semua makhluk, semua binatang yang diamati itu bergantung kepada air. Okay. The third step of the inductive approach, the third step of inductive approach is developing the theory. So, after we observe and inspect the pattern, now we developing the theory. The generalization of the first statement and the second statement about number one is low-cost airplanes always delay. If we see the first one in observation, low-cost airplane flights postponed. Nah, di sini dikatakan kalau low-cost airline flights itu sering ditunda, gitu, sering delay. Nah, ini setelah dilihat polanya, didapat itu 30 penerbangan itu 30 penerbangan pada low cost airlines itu sering delay. Nah, sehingga muncul teori itu low cost airlines always delay. Jadi muncul pernyataan semua penerbangan yang murah itu delay, gitu, always delay. Nah, begitu juga yang nomor 2, kucing A dan B memiliki kutu. Setelah diinspect the pattern, dilihat polanya, semua kucing yang diamati memiliki kutu. Nah, sedangkan pada fase developing the theory, all cats have fleas. Jadi semua kucing itu pasti mempunyai kutu. Nah, and if we see the third example, apes life depends on water. Based on inspect the pattern, the existence of all observed animals depends on water. And the third one, developing the theory, all biological life depends on water. Nah, di sini lebih ke general lagi gitu. Lebih general gimana maksudnya? Nah, jadi semua makhluk biologis membutuhkan air. Gitu. Di sini dikatakan semua makhluk biologis membutuhkan air. Nah, seperti itu. Jadi, statement yang pertama, di tahap observasi itu masih tahap yang mengecil atau kumpulan kecil. Nah, di tahap yang kedua itu lebih melihat polanya lebih besar lagi. Nah, di tahap ketiga, disitulah bisa disimpulkan developing the theory. Lebih menggeneralisir lagi. Oke. Oke, next we inductive limitation. So,
in inductive approach, there have to be a limitation. Which one? Okay. The conclusion drawn on the basis of the inductive method can never be proven, but can be overturned. Jadi konklusi atau kesimpulan yang digambarkan dari statement awal dari inductive method tadi tidak akan pernah bisa dibuktikan, tetapi bisa dibatalkan. But can overturn, tapi bisa dibatalkan. Contohnya, researchers have looked at 200 flights from low-cost airlines. All of them experienced delay, which was in line with the researcher theory. However, the researchers have never been able to prove that flight 201 will also be delayed. However, the more data collected, the more reliable conclusions can be. Jadi, peneliti telah meneliti 200 penerbangan dari 200 penerbangan dari low cost airlines atau penerbangan murah. Semuanya itu pasti mengalami delay. Semuanya telah mengalami delay. Nah, jadi berhubung dengan teori dari penelitinya itu, tapi bagaimanapun juga itu peneliti itu nggak akan bisa membuktikan kalau penerbangan ke 201 atau yang selanjutnya 200 itu pasti akan delay juga gitu. Jadi walaupun peneliti tadi udah meneliti 200 penerbangan murah sebelumnya yang mengalami delay, dia nggak bisa memastikan kalau penerbangan ke 201 itu akan ikut delay juga atau tidak. Gitu. Tetapi semakin banyak data yang dikumpulkan, akan semakin reliable atau lebih dapat dipertanggungjawabkan konklusi atau kesimpulannya dari statement tersebut. Nah, jadi ini batasan induktif. Batasan induktif tadi itu nggak bisa itu dibuktikan gitu, dibuktikan dengan apa? Tetapi bisa dibatalkan. Itulah contohnya adalah tuh dari 200 penerbangan yang low cost airlines tadi 200 penerbangan murah itu pasti semuanya pernah mengalami delay. Tapi ketika penerbangan 201 peneliti itu nggak bisa memastikan kalau pada penerbangan 201 nanti itu akan delay atau enggak gitu. Itu enggak pasti gitu. Belum tentu yang penerbangan 201 itu bakal delay. Tetapi makin banyak data yang dikumpulkan itu pasti kesimpulannya itu akan semakin bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi begitulah limitation dari inductive approach. Nah, purpose of inductive research. Okay. Now we continue to purpose of inductive research. Okay, the purpose of inductive research is, the first one is the understanding of the inductive method in research is a method in which the thought process start from something specific leading to the general, wherein making conclusions using observation. Jadi pemahaman tentang metode induktif itu di penelitian itu, jadi dimulai dari observasi gitu. Jadi sebelum kita membuat kesimpulan, kita akan awalnya itu akan memulai observasi. Jadi ini lebih ke fenomenologi seperti itu. Fenomenologi. Jadi fenomenologi berdasarkan fenomena yang terjadi, kita observasi, baru setelah itu kita generalisir dari fenomenologi tadi, fenomena yang terjadi. Saya ambil contoh yang tadi itu tentang fenomena keterlambatan pesawat tadi, itu contohnya. Oke.
The second purpose of inductive research is inductive research aims to find new knowledge. So inductive research have aim to develop the new theory, Okay. So tujuan dari berpikir induktif atau lebih kita bilang sih kalau induktif ini dia lebih ke kualitatif ya, kualitatif. Jadi tujuannya itu adalah itu menemukan sebuah ilmu baru, menemukan sebuah ilmu yang baru, terus menemukan teori yang baru gitu kalau bisa. Nah gitu. Jadi the inductive research aims to find new knowledge. Nah, beda dengan deduktif. Kenapa deduktif? Deduktif itu dia mengetes teori yang sudah ada. Kalau induktif dia berusaha untuk menemukan teori baru yang belum ditemukan. Gitu. Jadi induktif itu dia lebih ke penemuan baru. Gitu. Nah, the final part of inductive research, the researchers will develop a theory using the patterns and data that have been found. Jadi gitu. Part final itu dalam induksi penelitian induktif itu, peneliti itu dia akan mengembangkan teori menggunakan pola-pola dan data yang telah ditemukan gitu. Yang kita lihat tadi dari observasi, kemudian predict the pattern, baru yang terakhir developing a theory. Nah, dari data-data yang ditemukan ataupun dari pola-pola yang kita temukan, yang kita kembangkan, kita akan tujuan finalnya atau tujuan akhirnya adalah akan mengembangkan sebuah teori baru, gitu. Teori baru dari penelitian dari induktif. Okay, based on the grounded theory expressed by Glasser and Strauss, it is stated that the essence of discovery of new knowledge will proceed in a cyclic manner. In this inductive research using a bottom-up approach, researchers who have insight and open minds are objective and have no existing idealistic ideas will have the opportunity to discover on the discovery of new theories. Jadi begitu, berdasarkan dari teori yang diekspresikan oleh Glasser, yang ditekankan oleh Glasser and Strauss, mengatakan bahwa essence dari penemuan ilmu baru itu terjadi dalam kebiasaan yang ini. Nah, di dalam penelitian induktif itu dia menggunakan kan bottom up approach. Nah, bottom up approach itu dia dari bawah dulu sampai menggeneralisir. Jadi dari data-data yang dikumpulkan dulu di lapangan, terus fenomena-fenomena yang terjadi dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan di tema induktif itu dia ini tidak baru akhirnya dalam penelitian itu akan digeneralisir gitu. Nah, itulah ketika sampai pada tahap generalisir itu akan menjadi teori baru. Oke. Jadi seringkali ditemukan di fenomena induktif, bukan fenomena pendekatan induktif atau inductive approach, tidak ada teori yang digunakan. Apakah bisa? Bisa. Karena tujuannya adalah untuk menemukan teori baru. Jadi seringkali kita lihat di penelitian induktif atau kualitatif itu kita tidak memiliki atau bahkan tidak menggunakan teori. Kenapa gitu? Padahal kan teori itu perlu sebagai acuan. Nggak masalah kalau di penelitian induktif tidak bergantung pada teori. Kalau penelitian induktif, dia akan menemukan teori baru. Sehingga sifatnya adalah teori itu membantu, bukan untuk diuji. Berbeda dengan deduktif.
Kalau deduktif, dia kita menguji teori tersebut masih layakkah digunakan untuk untuk fenomena yang terjadi sekarang ini, gitu. Dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi sekarang ini. Nah, kalau di induktif itu nggak diperlukan, gitu. Kalau di induktif itu ya tujuan akhirnya itu adalah menciptakan teori baru. Beda dengan deduktif. Deduktif itu mengetes teori yang sudah ada, gitu. Deduktif itu mengetes teori yang sudah ada. Okay, class. Today that's the discussion, the material, the topic that I gave to you. If you have some question, feel free to ask. If you have something in your mind about inductive logic in research, please ask me. I will explain it to you. If you have something that you don't understand about inductive logic in research. Okay, any question? Materinya ini akan saya kirimkan melalui GCR ya. Nanti saya kirimkan ke kalian, sekalian absen juga akan saya kirimkan ke kalian juga GCR-nya. Ke GCR maksudnya absennya. If you have something to ask, feel free. We will discuss it in here. Okay. Someone wanna ask something? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ini itu materi yang saya jelaskan itu tentang induktif, bukan induksi, maaf. Induktif itu logika induktif dalam penelitian. Jadi logika induktif dalam penelitian itu lebih ke penelitian yang kualitatif. Jadi penelitian itu tidak harus ada teori, tetapi logika induktif itu lebih ke menemukan teori. Adapun teori adalah untuk memperkuat dari statement, bukan untuk jadi acuan. Gitu. Nah, ketika di induktif, berpikir induktif atau dalam penelitian induktif, teori-teori yang itu sifatnya membantu, gitu. Bukan jadi panutan ya. Jadi berbeda dengan deduktif yang harus mengetes teori tersebut masih layakkah digunakan atau tidak. Gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau ada yang ingin ditanyakan itu silakan. Kita akan diskusikan di sini. Bahan-bahan akan saya kirimkan ke GCR beserta absensi perkuliahan kita hari ini. Oke, silakan. Silakan, ada yang mau bertanya. Ayo silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau ada yang masih bingung mengenai logika induktif itu dalam penelitian itu, kalau ada yang masih bingung silakan biar saya jelaskan. Nih. Silakan. Ada yang mau bertanya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Nabila. Pak, itu logika induktif itu dia kayak ini ya, Pak. Mirip-mirip, gimana ya? Kayak bersifat silogisme gitu ya, Pak?
Iya, dia memang silogisme bisa juga. Silogisme itu mirip, dia logika induktif mirip dengan silogisme. Memang bersilogisme juga, tetapi dia yang sekarang ini kita bahas itu kan yang untuk penelitian, ya kan, for research, for research purpose. Jadi logika induktif itu dalam penelitian itu gimana sih gitu. Karena yang selama itu yang kita bahas itu adalah logika itu masih silogismenya gitu, masih statement A, statement B, baru kesimpulannya gimana, kan kayak gitu. Masih kayak gitu kan. Nah, jadi di sini saya lebih ke research-nya. Memang betul itu dari silogisme itu betul. Sama gitu. Dia sama. Tapi di sini lebih ke yang karena kita yang bahas research, silogisme itu kan yang masih dasarnya, Nabila. Masih dasar gitu. Masih dasar ya kayak mana itu silogisme premis-premis itu gitu kan. Premis A, premis B, terus konklusi itu masih dasar. Nah, ini lebih ke risetnya. Jadi polanya itu dia kayak segitiga terbalik, Nabila, segitiga. Jadi yang dari yang paling bawah itu dia data, ya kan, data berdasarkan observasi itu kan di bawah kan, baru masuk ke segitiga selanjutnya itu tadi apa tadi? Saya lupa bahasa Inggrisnya. Develop apa ini? Inspect the pattern, lihat pola-polanya gimana, itu kan disitulah nanti kita buat kalau misalnya ada apa ya modul bukan modul model gimana model komunikasinya nanti pada akhirnya itu tujuan yang ingin capai adalah sebenarnya developing the theory jadi untuk pengembangan dari sebuah teori yang baru gitu. Nah jadi nilai novelty-nya atau nilai kebaharuannya itu ada gitu. Novelty dari penelitian kita. Nah sebenarnya uh, mana Pak yang lebih bagus antara penelitian deduktif atau penelitian induktif gitu? Dua-duanya bagus. Nah, tugasnya deduktif adalah mengetes teori yang sudah ada masih relevan atau tidak dengan permasalahan di sekarang ini, permasalahan yang kita hadapi sekarang ini. Nah, kalau di induktif dia lebih ke menemukan teori baru gitu. Menemukan teori baru dari permasalahan-permasalahan yang terjadi gitu. Jadi nilai novelty-nya di mana Pak? Ya kalau ditanya dua-duanya memiliki nilai novelty, tetapi karena developing the new theory is better, bukan is better maksudnya lebih karena menemukan yang baru itu akan lebih ya kan memberi lebih nilai gitu. Gitu sih kalau saya. Pak, berarti ini kan penelitian. Ya. Jadi berarti dia punya kayak tahapan-tahapannya gitu, Pak? Ya, itu kayak tadi ini kan tahapannya seperti ini. Nah, ini. Tahapan pertama itu observasi. Dalam induktif itu pertama tahapannya itu observasi. Kemudian inspect the pattern, kita lihat polanya. Kemudian setelah kita lihat polanya, kita kembangkan teorinya gitu. Kira-kira seperti itu. Itu development the theory. Jadi polanya itu pertama ya kita lihat dulu apa fenomena yang terjadi di lapangan. Contoh misalnya kayak mana tren anak muda zaman sekarang gitu kan. Tren anak muda zaman sekarang itu misalnya kayak tren influencer untuk apa kayak mana strategi influencer untuk guide followersnya misalnya gitu. Nah gitu kita lihat kayak mana data-data di lapangan, baru kita inspeksi polanya gimana, model yang kita buat gimana. Nah baru ternyata dari hasil penelitian itu kita punya uh, model terbaru gitu, developing country. Uh, ada lagi yang mau ditanya? Kalau ada yang mau ditanya lagi silakan.
Kalau nggak ada, kita lanjutkan diskusi kita ke GCR, karena akan saya kirimkan bahannya ke sana. Ada yang mau tanya lagi? Sebentar, saya ke kamar mandi sebentar ya. Iya, Pak. Sorry, Bang. Ini aja. Halo, sorry. Gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak, Pak. Enggak. Oke, kalau begitu kita lanjutkan diskusinya di apa ya, di GCR ya, karena bahannya akan saya Iya, Pak. kirimkan lagi. Kalian boleh bertanya lagi setelah membaca, bertanya lagi di GCR itu boleh. Itu jangan ragu untuk bertanya. Siapa tahu ada yang nyangkal atau ada yang belum dipahami, boleh. Atau kalian juga boleh WA saya kalau memang malu untuk bertanya di GCR, itu boleh WA saya pribadi. Tapi jangan jam istirahat ya. Kalau malam kan jam istirahat gitu. Kalau pagi sampai sore boleh, insya Allah kan cepat mungkin saya balas gitu. Sampai di sini aja kuliahnya hari ini. Oke, thank you class for attending to this discussion. Oke, in the end, akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Siang, Pak. Iya, Pak.